Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NPM 2040402120. Di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan kartel. Apa itu kartel? Kartel adalah sekelompok produsen independen yang memiliki tujuan menetapkan harga, membatasi kompetisi, dan suplai barang. Kartel dilarang hampir semua negara berdasarkan hukum anti monopoli. Kartel biasanya dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka menetapkan power maker. Nah, power maker ini akan memungkinkan Anda dapat mengatur harga dengan cara membatasi produk yang beredar di pasaran. Pengaturan ketersediaan barang ini dilakukan secara bersama-sama dan pembagian wilayah penjualan. Nah, di sini ada beberapa pengertian kartel menurut para ahli. Menurut Samuelson dan Narhaus, menyatakan bahwa kartel adalah organisasi yang terbentuk dari sekumpulan perusahaan independen yang memproduksi produk sejenis. Sekumpulan perusahaan tersebut bekerja sama untuk menaikkan harga dan membatasi produksi. Intinya yaitu membatasi output dan menaikkan harga. Sedangkan menurut Richard Posner, seorang pakar hukum legal, menyatakan bahwa kartel adalah suatu kesepakatan atau kontrak persaingan para penjual untuk mengatur harga penjualan. Intinya, menaikkan harga dan membatasi produk. Pengertian kartel oleh Posner ini menekankan pada aspek moralitas. Praktek kartel sebenarnya tidak diinginkan oleh anggotanya, kecuali mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dari kontrak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk bekerja sama dengan pengusaha lainnya untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi suatu pemasaran jasa atau barang. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya praktik monopoli atau persaingan yang kurang sehat. Praktek kartel di Indonesia merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena akan membentuk perilaku monopoli persaingan perusahaan yang tidak sehat. Pasar persaingan yang memiliki konsumen yang cukup besar, tapi hanya memiliki produsen yang sedikit, menjadikan mudahnya praktik monopoli. Ciri-ciri kartel. KBBI menuliskan tentang kartel yang memiliki dua ciri, yaitu 1. Persetujuan sekelompok perusahaan yang bertujuan untuk menaikkan harga barang tertentu. Kedua, adanya organisasi perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis. Inti dari pengertian KBBI tersebut yaitu sekelompok dalam suatu kartel yang terdiri dari kumpulan perusahaan besar yang memproduksi barang sejenis bertujuan untuk mengadilikan harga. Misalnya saja, sebuah industri memiliki 3 produsen atau perusahaan yang memegang 3 besar pangsa pasar. Setidaknya, mereka memiliki 60% pangsa pasar dari produk yang dijual. Karakteristik dari kartel. Secara umum, berikut ini karakteristiknya. 1. Adanya campur tangan dari senior perusahaan atau penjabat eksklusif perusahaan. Kedua, terdapat persekongkolan di antara para pelaku usaha. Ketiga, melakukan penetapan harga dan penetapan produksi. 4. Menggunakan asosiasi untuk menutup persekongkolan tersebut. Kelima, adanya ancaman untuk anggota yang melanggar kesepakatan yang sudah ada di perjanjian. Keenam, mekanisme kompensasi untuk perusahaan yang memiliki produksi lebih besar berupa saham, uang independen lebih besar, dan lainnya. Ketujuh, adanya distribusi informasi, laporan keuangan, jumlah penjualan dan produksi. Jenis-jenis kartel. Kartel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu 1. Kartel syarat. Adanya kesepakatan syarat-syarat yang seragam dalam hal pembayaran, pembungkusan barang, dan penyerahan. Kedua,
Kartel harga. Adanya kesepakatan harga minimum barang yang boleh dijual. Anggota tidak diperbolehkan untuk menjual harga barang di bawah harga minimum tersebut. Ketiga, kartel produksi. Adanya kesepakatan jumlah barang yang diproduksi setiap anggotanya. Hal ini bertujuan agar produksi tidak berlebihan yang nantinya akan menurunkan harga barang tersebut. Keempat, kartel rayon. Adanya kesepakatan daerah penjualan untuk setiap kartel, sehingga akan terjadi persaingan antar anggota kartel. Kelima, kartel pool. Kartel pembagian keuntungan yang dikumpulkan dalam kas yang sama. Setelah itu, dibagi pada anggotanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Keenam, sindikat penjualan. Kesepakatan anggota kartel yang menyerahkan barang produksinya dijual dengan satu harga. Keuntungan dan kelemahan kartel. Keuntungan yang didapatkan dengan menjadi anggota kartel yaitu 1. Meminimalisirkan resiko penjualan barang dan resiko kapital anggotanya karena penjualan sudah diatur dan dijamin jumlah yang diproduksi. Kedua, adanya kedudukan monopoli kartel di pasar menyebabkan posisi yang baik untuk menghadapi persaingan. Ketiga, kartel dapat menerapkan rasionalisasi agar harga barang jualan memiliki harga yang stabil. Ada juga beberapa kelemahan yang dimiliki dengan adanya kartel, yaitu 1. Adanya perjanjian yang sudah disepakati menjadikan anggota kartel tidak dapat bebas karena jika melanggar akan mendapatkan sanksi. Kedua, kartel dianggap suatu hal yang merugikan masyarakat karena harga yang ditawarkan semakin naik. Ketiga, memungkinkan adanya persaingan kartel berupa penyelundupan antar anggota. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kartel memiliki dampak negatif dan dampak positif untuk masyarakat dan juga perusahaan. Di Indonesia juga sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa tidak diperbolehkan monopoli. Hanya saja, jika kartel ini dijalankan secara sehat, dapat menguntungkan konsumen dan juga perusahaan. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.